Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sistem pengendalian manajemen. Ini pertemuan ke-6 kita. Kita akan ngomongin pusat laba. Yuk kita mulai perkuliahan kita. Awal-awal kita mulai dari pengertian-pengertian atau definisi-definisi. Jadi kayak gini, definisi dari pusat laba itu adalah ketika tanggung jawab keuangan itu diukur dari laba itu. Jadi kalau misalnya suatu bisnis unit itu bagus, suatu divisi itu bagus, kayak gitu ya, itu tuh dilihat dari labanya. Kalau di pertemuan kemarin gitu ya, di pertemuan sebelumnya, kita tuh ngelihat semuanya itu dari seberapa banyak revenue-nya dan juga seberapa banyak cost-nya gitu ya, karena itu juga menentukan profit-nya. Oh keren nih perusahaan atau bisnis unit ini. Nah itu kalau kemarin itu diukur dari revenue-nya atau dari cost-nya gitu ya, dari biaya yang dia keluarkan. Kalau sekarang itu dari keuntungannya. Semakin keren sebuah bisnis unit itu adalah semakin yang dia bisa menghasilkan keuntungan atau laba kayak gitu ya. Semakin nggak bagus tentunya yang labanya juga yang sedikit gitu. Nah ini di awal-awal kita juga dijelasin tentang bedanya dua jenis perusahaan kayak gitu ya. Yang pertama adalah organisasi fungsional, yang kedua adalah divisional. Kalau misalnya fungsional itu produksi dan pemasaran itu tuh terpisah. Jadi pembahasan mengenai pusat laba antara produksi dan pemasaran tuh terpisah sendiri-sendiri gitu ya. Kalau divisional itu produksi dan pemasaran itu tuh bersama-sama. Biasanya ngelihatnya bisnis unitnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh bersama-sama ngelihatnya gitu ya. Keuntungan gitu itu tuh dihitung ya bareng-bareng kayak gitu. Kalau sistem pengendalian manajemen pakai eh, profit center gitu ya, itu keuntungannya apa sih kayak gitu ya? Pakai pusat laba itu tuh apa sih sebenarnya? Keuntungannya itu apa? Yang pertama itu adalah kualitas keputusan itu lebih baik karena dibuat oleh manajer dan dia memperpendek poin-poin keputusan. Jadi gini loh, karena keputusan kalau misalnya kita pakai profit center itu kan keputusan tuh di manajer ya, nggak di atas, nggak di top yang atas, top manajer gitu tuh nggak manajer yang bawah. Jadi dia tuh untuk memperpendek keputusan-keputusan. Jadi keputusan-keputusan itu diputuskan di bawah. Jadi kita nggak perlu sampai ke atas itu. Jadi enak, lebih mudah bergerak. Jadi memperpendek poin-poin keputusan. Jadi kalau ada apa-apa, kondisi di pasar seperti apa, langsung bisa ambil keputusan. Yang kedua, kecepatan operating decision akan naik karena tidak punya atau ditunjuk oleh corporate headquarter. Corporate headquarter tuh tahu kan ya, dulu tuh kalau misalnya di pengantar manajemen kan kita belajar tentang top management, terus bawahnya lagi half management, half separuh gitu ya. Half management terus bawahnya lagi quarter management kan kayak gitu ya. Nah, karena keputusan-keputusan itu tuh ditunjuk oleh headquarter manajemen gitu ya, di bawah gitu ya. Jadi itu tuh kayak kecepatan gitu dalam mengambil keputusan-keputusan gitu. Terus yang ketiga, keuntungannya lagi, headquarter management itu mengurangi pengambilan keputusan day to day sehingga bisa konsentrasi pada isu utama. Jadi kalau karena itu tuh diambil oleh headquarter, maka kita bisa atau perusahaan itu bisa konsentrasi pada isu-isu utama karena nggak ngambil keputusan dari hari ke hari gitulah istilahnya. Terus yang keempat, keuntungannya adalah manajer bebas menggunakan imajinasi dan inisiatif. Karena keputusannya di bawah, nggak harus selalu di top manajemen. Gitu ya. Terus berikutnya, karena profit center biasanya pada perusahaan independen, maka akan menyediakan excellent training untuk general manager. Jadi biasanya karena keputusannya di bawah, di general manager gitu ya. Jadi makanya biasanya akan dikasih gitu ya excellent training untuk GM-nya, untuk general manager-nya. Berikutnya adalah keuntungan yang ke-6 gitu ya. Ada kesadaran tentang profit, kesadaran tentang laba kayak gitu ya. Yaitu karena manajer itu bertanggung jawab untuk keuntungan dan secara konstan melihat kenaikannya. Jadi bisa dilihat kenaikannya. Jadi dia itu sadar profit gitu loh.
Terus yang keempat, profit center itu menyediakan top management information yang ready-made gitu untuk keuntungan di komponen-komponen individu-individu perusahaan. Jadi biasanya jika ada banyak informasi yang siap kayak gitu untuk disajikan. Terus juga akan meningkat competitive performance karena dia bersaing di bawah kayak gitu ya. Jadi kompetitifnya itu lebih beda sama keputusan-keputusan yang di atas tentunya. Nah, kalau tadi itu keuntungannya itu kalau menggunakan profit center itu apa? Di slide ini tuh kita belajar tentang kesulitan dalam profit center. Kesulitannya apa aja sih gitu kan? Karena tadi kan keputusan-keputusan itu kan di bawah ya, di headquarter manajemen atau di manajemennya kayak gitu kan. Jadi apa sih kesulitan-kesulitannya kayak gitu? Yang pertama, itu pembuatan keputusan secara desentralisasi itu akan menguatkan top manajemen untuk mengandalkan laporan manajemen kontrol daripada personal knowledge gitu ya, dan membuat loss control. Intinya adalah karena keputusan-keputusan itu semuanya ada di bawah, top manajemen itu jadi sering loss control kayak gitu. Karena kan semuanya itu kan diputuskan di bawah. Yang kedua, jika headquarter manajemen lebih capable atau better informed daripada rata-rata profit center manager, kualitas decision yang dibuat dari unit mungkin akan kurang, gitu ya. Jadi, kalau headquarter-nya itu lebih capable dibandingkan dengan yang di bawahnya lagi, yang profit center manager, nah nanti keputusannya akan jadi lebih nggak bagus. Terus sering ada pergeseran akan naik karena ada argumen di atas transfer harga yang cocok. Ini contohnya yang ini di Abrams Company ini nih, yang akan kita bahas di pertemuan di pertemuan ini, tapi akan kita presentasikan di pekan depan gitu kan ya, Abrams Company. Nah itu juga kayak gitu kan ya. Jadi ada kesulitan tentang transfer harga atau transfer pricing. Terus yang keempat, itu unit organisasi mungkin akan menjadi kompetisi dengan yang lainnya. Nah, ini juga yang terjadi di Abram Company gitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang di bawah nih gitu ya, ada perusahaan apa misalnya Unilever lah atau apa gitu ya. Ada bisnis unitnya Sunlight gitu ya. Terus kemudian ada yang mirip-mirip Sunlight gitu ya, Unilever juga sahaja misalnya. Nah, nanti dia akan apa namanya bersaing, berkompetisi dengan sesama sesama di perusahaan itu, sesama produk di perusahaan itu tapi beda bisnis unit itu. Gitulah, sering ada kayak gitu. Terus ada divisionalisasi, mungkin juga akan menjatuhkan additional cost karena penambahan manajemen, staf personal, dan lain sebagainya. Jadi karena divisional gitu ya, jadi nanti akan ada tambahan biaya karena kita perlu tambahan manajemen, tambahan staf personel, dan lain sebagainya gitu. Jadi akan tambah biayanya. Ya, masih di kesulitan kalau kita menjalankan profit center itu di ke-6 ya ini ya, ke-6. Kompeten GM mungkin tidak eksis di fungsional organisasi karena tidak menjadi peluang mencukupi untuk membangun GM. Jadi kalau di fungsional itu tadi yang mana? Yang itunya tuh terpisah-pisah gitu ya. Nah, itu tuh jadi kurang kurang bagus gitu kalau misalnya apa namanya di fungsional gitu ya. Karena kan kalau GM itu kan namanya aja general manager, harusnya dia mengurusi semuanya gitu. Dia tepatnya di divisional. Terus ada banyak tekanan dari short run profitability yang short run kayak gitu ya, di biaya long run profitability. Terus juga tidak ada sistem kenyamanan yang penting untuk memastikan optimizing profit tiap individu profit center. Dalam perjalanannya, pusat bisnis, pusat profit center gitu ya, itu akan mengalami banyak kendala sih. Nah, kayak tadi yang nanti yang akan kita bahas itu kan Abrams Company ya, contohnya itu juga kayak gitu. Nah, kita bahas dulu teorinya itu seperti apa. Jadi kalau unit bisnis itu sebagai pusat laba, unit bisnis itu contohnya kalau misalnya Unilever gitu ya, terus Sunlight-nya gitu ya, pabrik Sunlight-nya, unit bisnisnya itu tuh jadi pusat laba gitu ya. Apa sih kendalanya gitu ya? Kendalanya tuh kayak gini. Yang pertama, kendala dari bisnis unit lain. Jadi biasanya ada kendala dari bisnis unit lain. Misalnya Sunlight kan ya, bisnis unit yang lain dari Unilever yang mirip-mirip itu sahaja. Kalian tahu nggak sih ada produk di Indomaret kemarin-kemarin itu kayak Sunlight itu namanya tuh sahaja gitu. Nah, ini perusahaan
kasih contoh itu aja ya gitu ya. Yang pertama, product decision, barang dan jasa apa yang akan dibuat. Jadi kan harus beda kan ya. Jadi seperti apa nih barang yang mau dibuat gitu. Nah, itu dari bisnis lain. Oh, bikin sahaja. Konsepnya seperti apa ya? Sama kayak Sunlight, tapi yang lebih Islami ya gitu-gitulah, kayak gitulah supaya pasarnya beda dan lain sebagainya. Yang kedua, marketing decision. Bagaimana barang di mana, berapa terjual gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan marketing gitu ya. Siapa yang akan beli gitu-gitu. Nah, itu juga apa namanya, ada kendala dari bisnis yang lainnya. Contohnya itu Sunlight sama Sahaja. Kalau misalnya mau menciptakan produk Sahaja gitu ya, marketing decision-nya seperti apa gitu. Jangan sampai mengkanibal siapa namanya si Sunlight kayak gitu ya. Kayak misalnya kemarin sekarang ada deh produk yang terkanibal gitu ya. Contohnya kalian tahu nggak Honda Jazz? Honda Jazz itu kan dikanibali sama Honda Brio RS gitu kan. Sekarang kan Jazz akhirnya nggak keluar lagi kayak gitu. Honda Jazz bentuknya mirip banget sama Brio RS. Brio RS malah lebih murah. Lebih murah dan juga lebih apa namanya? lebih murah dan lebih hemat bensin kayak gitu kan. Nah, kayak gitu itu terkanibal kan pada akhirnya. Ya dimakan sama produknya sendiri gitu. Akhirnya malah jazznya sekarang udah nggak keluar lagi gitu. Terus ngomongin juga tentang procurement or sourcing decision. Bagaimana cara mendapatkan barang-barang itu juga kayak gitu. Nah, terus kemudian kendala dari corporate management. Ada juga kendala dari atas gitu ya, dari Unilever-nya contohnya kayak gitu. Biasanya nih yang dihasilkan itu dari pertimbangan strategis gitu ya. Jadi karena keputusannya kan dari atas gitu ya. Jadi apa namanya, kalau unit bisnis jadi pusat laba kayak gitu. Jadi misalnya Sahaja nih gitu. Ya dihasilkan dari pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Dihasilkan dari keseragaman kadang juga diperlukan gitu kan. Mereka yang dihasilkan dari ekonomi sentralisasi. Jadi istilahnya kendala-kendalanya itu dari atas-atas seperti itu. Ada nih banyak contohnya. Nah, kalau misalnya dari profit center yang lain gitu ya, kita kan tadi ngomongin divisional ya. Nah, sekarang bisnis unit gitu kan. Nah, sekarang kalau fungsional nih. Jadi profit centernya itu di marketing, di manufacturing, di service and support unit, atau di other organization kayak anak perusahaannya gitu-gitu. Ya, marketing bisa nih dijadikan profit centernya, atau bisa jadi manufacturingnya gitu ya, atau bisa service and support unit. Contohnya kalau Honda itu ahasnya gitu ya, dia tuh yang jual tempat servis, tempat beli perlengkapan gitu. Kalau di Abrams Company yang apa namanya, yang besok kita mau bahas, yang perusahaan tank gitu, nah itu kan dia apa, EOM yang produk sama AM aftermarket ya kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Nah itu kan juga gitu, service and support system itu juga bisa dijadikan profit center. Nah, sekarang kita ngomongin tentang pengukuran laba. Laba itu bisa diukur dari apa aja? Yang pertama dari contribution margin. Margin gitu ya. Kalian tahu deh kayaknya margin apa ya? Selisih gitu ya. Selisih apa namanya? TR min TC gitu ya. Selisih antara apa sih bahasa Indonesianya, harga kulaan dengan harga jual gitu dan lain sebagainya. Nah, itu contribution margin gitu ya. Terus ada direct profit, keuntungan secara langsung. Ada controllable profit, profit yang terkontrol. Profit itu kan terkontrol oleh banyak situasi ya, kayak gitu. Nah, itu juga. Terus kemudian income before tax, apa namanya, pendapatan sebelum pajak gitu ya. Dan net income, income yang bersih kayak gitu. Itu laba diukur dari itu. Oke, gitu aja kuliah kita pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dibahas atau nanti kita floorkan di forum online gitu ya. Oke, gitu.